Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Hari ini 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau lebih terkenal dengan sebutan May Day. Sejarahnya adalah pada tahun 1886 terjadi demo besar-besaran dari kalangan pekerja atau buruh di Chicago, Amerika Serikat. Kemudian 3 tahun kemudian pada 1 Mei 1889 ditetapkanlah bahwa tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional dan Indonesia mengikutinya. Dan biasanya memperingati May Day ini biasanya ada demo besar-besaran di sana sini. Ada yang tuntutannya wajar, tapi seringkali juga ada yang tuntutannya tampaknya kurang wajar. Dan saya bersyukur di May Day kali ini firman Tuhan mengingatkan tentang hak dan tanggung jawab tuan dan hamba. Mari kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-9. Efesus 6 ayat 5 sampai yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Hei hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Paulus dengan lugas, tegas dan jelas mengetengahkan tentang bagaimana perlakuan dan sikap seorang hamba kepada tuannya, dan sebaliknya perlakuan dan sikap tuan kepada hambanya. Kepada hamba-hamba Paulus menasihatkan supaya mereka bekerja dengan taat, menghormati tuannya, bahkan dengan tulus hati, bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka, melakukannya sebaik yang dia bisa, sedapat yang dia mampu, mengerjakan bagian tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Bahkan Paulus memberi catatan penting, melakukannya itu untuk Tuhan, seakan-akan melakukan kehendak Tuhan. Kalau motif kita melakukan untuk Tuhan, pasti kita akan melakukan segala sesuatu itu dengan baik, dengan segala daya yang kita punya, dengan segala kemampuan yang kita bisa lakukan. Hormati Tuhan. Dan itu yang diajarkan oleh Paulus. Sebaliknya kepada tuan-tuan, Paulus menasihatkan supaya mereka juga memperlakukan hal yang sama, mengasihi hamba-hambanya, karyawannya, stafnya, pegawainya, memberikan perlakuan yang welas asih, mendorong mereka, mensejahterakan mereka supaya bekerja lebih baik. Bayangkan, kalau seorang tuan mengasihi dan selalu punya motivasi mensejahterakan karyawannya dan melakukannya itu demi memuliakan Tuhan, dipadu dengan setiap hamba-hamba pegawai itu melakukan segala pekerjaan dengan baik, maka akan terjadi keseimbangan dan harmonisasi kehidupan yang luar biasa indah. Karyawan menghormati tuannya dan tuannya mengasihi pegawai atau hambanya. Dan ingat, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kelas. Tuhan tidak memandang muka. Siapapun yang berlaku kasih, siapapun yang berlaku baik akan menerima ganjaran dan upahnya. Selamat hidup dalam harmonisasi, hidup dalam kehendak Tuhan, baik sebagai tuan maupun sebagai hamba. Tuhan memberkati.